Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID-19 saat ini menghantam seluruh sektor kehidupan bangsa Indonesia, terutama sektor ekonomi. Butuh usaha yang sangat keras bukan hanya dari pemerintah, tapi juga seluruh usaha ekonomi yang ada untuk bangkit dan kembali menumbuhkan optimis kuat untuk melewati pandemi ini. Salah satunya adalah tren positif dari geliat ekonomi kreatif, khususnya dari para kreator hak cipta dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan potensi luar biasa bagi ekonomi nasional. Harus diakui, munculnya para kreator muda melalui media digital atau media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lain merupakan salah satu pelaku ekonomi kreatif nasional dalam pembangunan perekonomian. Jakarta, sebagai pusat pemerintahan, melahirkan banyak kreator seni yang bukan saja berskala lokal, nasional, bahkan yang berskala dunia. Munculnya kreator-kreator seni ini harus dilihat sebagai sebuah terobosan untuk memberikan perlindungan cipta. Ditambah lagi, perkembangan teknologi yang sangat cepat melahirkan banyak inovasi baru yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Yang menjadi masalah adalah kesadaran terhadap perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkan sangat lemah. Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta sebagai kepanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM yang di dalamnya melaksanakan pelayanan permohonan kekayaan intelektual mendukung penuh program tahun 2022 sebagai Tahun Cipta. Kantor Wilayah Hukum dan HAM tidak bisa bekerja sendiri. Kesadaran dan kemauan dari semua pihak dalam membantu suksesnya program pemerintah ini sangatlah penting. Kanwil Kumham DKI juga terus melakukan sosialisasi pentingnya perlindungan kekayaan intelektual produk bagi seluruh lapisan masyarakat. Bukan hanya melalui saluran formal, tetapi juga melalui saluran informal. Banyak media yang digunakan oleh Kanwil DKI Jakarta untuk menjelaskan dan mensosialisasikan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Karena sebagai bagian dari pemerintah, maka Kementerian Hukum dan HAM wajib melaksanakan pembangunan hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Berbagai upaya telah dilakukan dan akan terus dilakukan oleh Kanwil DKI Jakarta untuk melayani lebih sempurna lagi, sehingga terciptanya sistem kekayaan intelektual yang efektif, efisien, dan tentu saja mendukung pembangunan ekonomi nasional. Halo pemirsa JAK TV, kembali lagi saya Terry Putri dalam program Galeri Publik. Nah pemirsa, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta mendukung tahun 2022 sebagai Tahun Cipta sebagai upaya pemulihan ekonomi. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada seluruh yang menyaksikan acara ini, masih ingat ya, ini sebenarnya tidak perlu diperingatkan lagi karena sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, protokol kesehatan sesuai seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Ayo kita lindungi diri kita sendiri dan juga orang-orang kita sayangi pastinya. Perkuat iman, perkuat imun agar selalu aman. Amin. Baiklah. Nah, tadi ada sedikit mengenai mengingatkan prokes ya. Memang kalau kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini di kehidupan bangsa Indonesia itu berpengaruh sekali, terutama di sektor ekonomi. Ini butuh usaha yang sangat keras ya, keras banget bisa dikatakan seperti itu. Bangetnya ada sekalinya bahwa tidak hanya masyarakat, tidak hanya pemirsa, tapi juga dari pemerintah ya usahanya. Juga seluruh usaha ekonomi yang ada di Indonesia semuanya untuk bangkit dan kembali menumbuhkan optimis kuat melewati pandemi ini. Salah satunya adalah tren positif dari geliat ekonomi kreatif ya, khususnya dari para kreator hak cipta dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan potensi luar biasa bagi ekonomi nasional. Karena memang harus diakui nih munculnya para kreator muda melalui media digital atau media sosial seperti
Ya semuanya juga, saya yakin nih banyak menyaksikan atau tangannya nggak bisa lepas dari gadgetnya, nonton YouTube, lihat TikTok, Instagram, semua punya Instagram ya, dan lain-lain banyak sekali. Ini merupakan salah satu pelaku ekonomi kreatif nasional nih teman-teman ini ya, yang punya peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian. Ini kalau sudah berbicara mengenai hal ini nih menarik sekali. Tapi untuk lebih jelasnya pemirsa, kali ini kita sudah masuk dalam pembahasannya dan sudah bergabung bersama kita. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ini ya. Yang mudah-mudahan ini menjawab banyak sekali pertanyaan dan keinginan para pelaku usaha di luar sana apapun itu gitu. Alhamdulillah telah hadir bersama kami Bapak Anggoro Dasananto SH, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Wah, Pak Direktur ada di sini. Pak Anggoro, apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat. Iya, ini saya yakin sekali Bapak dan teman-teman timnya yang ada di kantor ini bekerja lebih keras, terutama akhir-akhir ini terhitung 2-3 tahun terakhir ini karena begitu melejitnya, pesatnya perkembangan ekonomi kreatif ya Pak. Betul. Membanjirnya UMKM setelah pandemi banyak banget Pak. Dan lagi ini nih para konten kreator di 1 tahun terakhir kayaknya udah nggak bisa kehitung lagi. Yang hitung nih Bapak dan teman-teman di kantor ini seperti itu. Betul. Nah ini adalah kita akan tahu bagaimana strategi dalam mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas seperti terciptanya sistem kekayaan intelektual yang efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bagaimana Pak? Mungkin dari strateginya dulu nih, untuk supaya bisa mewujudkan pelayanan hukumnya ini yang berkualitas. Pasti kan kita pengennya yang berkualitas ya Pak ya. Bagaimana Pak Anggoro? Memang strategi kekayaan intelektual nasional adalah berupa serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tentunya untuk mendorong dalam memfasilitasi, mengkoordinasi antara para pihak dalam pengelolaan, dalam pengadministrasian, perlindungan kekayaan intelektual yang efektif di tingkat nasional untuk mendukung sasaran pembangunan nasional. Strategi di dalam bidang khususnya dalam pembicaraan ini adalah hak cipta untuk mengkoneksikan beberapa permasalahan baik itu di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta hukum tentunya Mbak Terry, dengan kelembagaan negara lainnya, tentunya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan untuk memajukan ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Wah, luas juga sebenarnya Pak ya ini jadinya ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa karena di tahun 2022 ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah menyanangkan sebagai tahun cipta. Wah, tahun cipta jadi. Di tahun 2022 ini. 2022 ini. Betul. Tahun cipta. Betul. Wow, ini tapi kita ingin tahu juga nih Pak, apa yang mendasari pentingnya perlindungan hak cipta sebagai bagian dari kekayaan intelektual dan tujuan dalam memberikan perlindungan hak cipta, karya cipta ini Pak. Pentingnya hak cipta untuk didaftarkan bahwa negara memberikan hak eksklusif bagi pencipta dengan sistem deklaratif. Artinya begini, pencatatan hak cipta merupakan suatu legalitas yang diberikan oleh pemerintah sejak karya cipta itu dimanifestasikan, diwujudkan nyata, diimplementasikan. Seperti beberapa seni, ada seni tari, seni suara, seni musik dan sebagainya. Jadi dengan melindungi karya cipta sehingga pelaku cipta baik itu di bidang seni, ilmu pengetahuan dan sastra akan merasa lebih nyaman dalam berusaha. Benar sih, lebih nyaman, lebih tenang juga. Betul. Jadi juga membuat mereka yang berkarya kan ini bisa ide, kreativitas dan lain-lain. Betul. Seringkali nanti juga nggak dihargain. Nanti juga kalau saya berkarya ini nanti hasilnya seperti apa. Betul. Ada yang jadi mandek Pak. Betul. Jadi kayaknya aduh nggak usah aja deh. Nggak usah daripada gitu. Orang. Nah sebelum diakuin orang kita harus memang mengakui dulu ya. Betul. Kita ya itu dipunya hak cipta untuk apa yang kita karyakan, apa yang kita buat, apapun itu bentuknya selama hal yang baik lah ya, yang baik yang juga jadinya berefek besar juga terhadap masyarakat, mau kecil mau besar kepada masyarakat. Ini memang
ya itu kita bisa terlindungi di sini. Betul. Jadi sebenarnya untuk mengamankan juga nih untuk teman-teman sekalian, apapun usahanya, apapun yang dilakukan gitu sehingga mempunyai brand atau nama di situ, bikin hak ciptanya. Gitu ya Pak ya? Betul. Ini seru loh ya, menarik sekali. Dan kita akan bahas lebih dalam lagi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Acara ini dipersembahkan oleh